Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini adalah nikmat dan karunia Allah yang sangat besar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para asatid, para wali sepuh, para sederek sedanten rahimakumullah. Nabi Muhammad dalam seruannya di pasar Dzilmajas bersabda, Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung. Seruan ini tidak hanya seruan yang menyeru kepada akidah saja, tetapi seruan ini bisa bermakna seruan politik juga, karena yang dihadapi ataupun Nabi Muhammad itu atau posisi Islam itu ada di antara imperium besar, yaitu Romawi dan Persia. Romawi dan Persia. Yang pada waktu itu ya keduanya dapat dikatakan bukan Islam ya. Atau kalau Persia kan penyembah api ya, penyembah api. Zoroaster. Nah, di tengah-tengah imperium yang besar, dua negara yang besar itu, negaranya itu tidak seperti negara Indonesia seperti ini ya. Indonesia itu masih kecil gitu. Kalau Romawi dan Persia itu ya gampangnya satu dunia itu dibagi dua. Dibagi dua hanya untuk Romawi dan Persia saja. Romawi dan Persia saja. Dan Islam itu adanya di tengah dan itu pun kecil pada waktu di Madinah gitu. Yang sekarang hanyalah sebuah kota dari kerajaan Arab Saudi. Artinya seruan untuk menyatakan la ilaha illallah, menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah itu seruannya tidak hanya untuk manusia secara individu, tetapi seruannya untuk kerajaan-kerajaan kufur juga pada waktu itu, yaitu kerajaan Romawi, kerajaan Persia. Dan ketika Rasulullah menyampaikan la ilaha illallah atau tiada Tuhan selain Allah, ya artinya semua pengabdian kita ya hanya kepada Allah. Pengabdian itu ya sudah kita kenal semua bahwa ibadah itu atau pengabdian itu ada yang sifatnya mahdhah langsung kepada Allah dan ada yang ghair mahdhah. Bisa jadi dengan diri sendiri atau dengan manusia lain. Itu semua diatur
oleh Allah. Itu semua diatur oleh Allah. Dan Allah dalam surah Yusuf ayat 40 berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inil hukmu illa lillah." Otoritas membuat hukum itu hanya pada Allah. Jadi Allah itu telah menetapkan hukum bagi manusia secara individu, bagi keluarga, dan bagi masyarakat, serta bagi negara. Allah sudah menetapkan hukum-hukum itu, dan kita eh, secara aturan negara tidak sedang menerapkan itu, tidak sedang menerapkan. Padahal Allah juga eh, dalam surah Al-Maidah ayat 45 berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang yang zalim atau pelaku kezaliman. Allah juga telah mengingatkan pada kita semua masih dalam surah yang sama, Al-Maidah ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah sistem hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Kejadian demonstrasi atau unjuk rasa yang terjadi belum lama ini menuntut atau rakyat ya, atau people power menuntut agar pemerintah ya, tapi memang agak tidak jelas ininya. Awal-awalnya memang tidak jelas arah tujuan dari demonstrasi itu. Yang jelas ada kekecewaan dari masyarakat bahwa melihat pemerintah menaikkan berbagai macam pajak, kemudian anggota dewannya dinaikkan gajinya 3 juta per hari, dan mereka berjoget-joget gitu kan, sehingga menimbulkan kemarahan rakyat. Dan apabila unjuk rasa yang dilakukan itu adalah unjuk rasa yang tujuannya hanya perbaikan dari salah satu sisi saja, tidak dengan perbaikan menyeluruh, maka bisa jadi akan sia-sia. Bahkan terakhir itu kita lihat kan ditunggangi, unjuk rasa itu ditunggangi. Jadi merubah masyarakat dengan cara mengubah aturan juga ada caranya. Ada caranya. Cara yang paling baik sebagai uswah hasanah itu ya dari Rasulullah. Rasulullah pernah merubah Madinah dari negeri yang penuh dengan kekufuran, negeri yang selalu perang terus, perang saudara, yang di dalamnya ada suku yang besar, 2 suku, yaitu Aus dan Khazraj. Di samping itu juga ada dari Yahudi juga. Itu awalnya selalu perang, kemudian ketika ditawarkan Islam menjadi negeri atau negara Islam yang menjadikan rahmat bagi alam semesta. Kalau kita melihat metode perubahan yang disampaikan oleh ataupun yang ada pada surah Nabi, itu kita menjumpai bahwa di tahap awal ketika masih di Mekah, Nabi Muhammad menyampaikan ataupun tahapan yang dilakukan oleh Nabi adalah tahap tazkiyah atau pembinaan. Itu membina para sahabat Nabi dengan fikrah Islam, dengan pemikiran Islam,
agar iman mereka kokoh dan siap untuk berjuang. Kemudian setelah tahapan tasqif atau pembinaan itu, kemudian Rasulullah ketika Umar sudah mulai masuk Islam, dan terjadilah interaksi secara terang-terangan, yaitu tahap bisa kita nyatakan sebagai tahap tafa'ul ma'al ummah, interaksi dengan masyarakat, yaitu mendakwakan Islam secara terbuka. Di samping mendakwakan Islam juga sambil dibongkar segala kekufuran yang ada pada atau yang ada di Mekah itu, hingga opini umum tentang Islam itu terbentuk. Sehingga opini umum tentang Islam itu terbentuk. Itu tahapan yang kedua yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu tahap thalabun nusrah atau menggalang dukungan. Menggalang dukungan dari ahlul quwwah atau pemilik kekuasaan untuk menerapkan Islam, untuk menerapkan Islam. Itulah 3 metode yang tidak boleh kita lepas ketika kita ingin merubah masyarakat dari masyarakat yang tidak Islami menjadi masyarakat yang Islam. Karena apabila kita hanya bergantung kepada perubahan subjek atau perubahan pemimpin, itu tidak terlalu signifikan perubahannya. Perubahannya tidak terlalu signifikan. Selama kita masih menggunakan demokrasi sekuler, maka ya akan terus kita itu diperas oleh pajak gitu. Selama kita menggunakan demokrasi sekuler, maka kita negara ini ya akan hutang terus-menerus, akan mengandalkan hutang, akan mengandalkan pajak. Dan pajak itu porsinya di negeri ini dan hampir rata-rata di negeri-negeri lain di dunia itu ya porsinya besar gitu, porsinya besar. Apabila mereka memang menerapkan demokrasi sekuler. Di Indonesia saja ya besaran 80%. Jadi kalau misalnya kita tidak pengen terlilit pajak ya yang kita gunakan ya jangan demokrasi sekuler. Yang kita gunakan Islam. Yang kita gunakan Islam, dan Islam itu tidak akan mengambil pajak kecuali dalam kondisi yang sangat darurat. Dan itu pun yang diambil hanya yang punya duit saja, orang-orang yang kaya saja. Dan akan dibebaskan juga sumber daya alam yang sekarang itu dikuasai oleh asing, Itu akan dibebaskan, akan dilepaskan pemilikan dari kepemilikan pribadinya, kemudian digunakan untuk seluruh masyarakat. Di samping sumber-sumber yang lainnya juga akan terposkan ataupun akan tertempatkan, teralokasikan dengan baik ketika diatur dengan Islam. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan di pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab.